Orang Bible mengatakan Yesus itu dilahirkan di kandang, meskipun sebetulnya tidak ada kandang domba, dilahirkan di palungan, dan itu lahir dari rahim ibunda Maryam, dan Al-Quran menyetujui kan. Terus bagaimana katanya Yesus kok bisa turun dari surga itu gimana? Lelang dakwah. Lukisan Gua Hiro. Karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Gua Hiro ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Benarkah Yesus itu naik ke surga? Tuh loh. Benar nggak sih Yesus itu naik ke surga? Kan akidah mereka Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat di surga. Karena begini, di rumah Bapakku, aku akan menyiapkan tempat di surga. Nanti aku turun, menjemput kalian ke surga. Nah, pertanyaannya, benar nggak sih Yesus itu naik ke surga? Gitu. Setuju? Itu kajian kita? Setuju. Oke. Sekarang saya minta bantuannya Mas yang pinter bahasa Inggris. Ini namanya Five Gospel. Ini hasil penelitian bertahun-tahun para pakar Injil di Amerika sana ya. Sehingga mereka mengeluarkan the five gospel, karena gospel kan ada 4 tuh. Di sini kan 4 nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, mereka mengeluarkan yang kelima, five gospel. Five gospel ini isinya ya, ini hasil penelitian para cendekiawan untuk meneliti kembali dari 4 Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu Yesus itu memang berkata begitu enggak sih gitu loh. Option 2. Right. Jesus undoubtedly said this or something very like it. B. Jesus probably said something like this. Great. Jesus did not say this, but the ideas contained in it are close to his own. Black. Jesus did not say this. It represents the perspective of content of a letter or different tradition. Terjemahkan. Yang artinya opsi kedua merah
yakni Yesus tidak ragu-ragu atau sangat yakin berkata ini atau sesuatu yang semisal dengan ini. Lanjut. Ping dikatakan Yesus mungkin mengatakan sesuatu seperti ini. Oke, lanjut. Gray itu abu-abu, jadi merah. Tadi pink, yang kedua, yang sekarang yang ketiga abu-abu. Di sini mengatakan yaitu Yesus tidak mengatakan ini, tapi pokok ide tersebut mengandung konten di dalamnya adalah yaitu mendekati kepada kemilikannya. Yang abu-abu, yang hitam? Yang hitam di sini dikatakan Yesus tidak berkata ini. Tidak berkata ini. Lihat sini, aku jelaskan. Jadi itu nanti Injil yang 4 itu dia tulis ulang di situ, dia kasih warna. Kalau yang warnanya itu merah, berarti itu kata-kata Yesus benar. Tapi kalau pink itu mungkin Yesus. Kalau yang abu-abu tidak. Kalau yang hitam tidak sama sekali Yesus katakan. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang kita berbicara tentang Yesus naik ke surga, itu kita bagi menjadi itu namanya tempus delicti, ya. Tempus itu tempo, waktu. Kalau dalam hukum ada tempus delicti, ada locus delicti, ada apa lagi? Corpus delicti, ya. Nah, sekarang buka Yohanes sebentar. Yohanes 3:13. Sudah ketemu? Baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Lah, pertanyaan kita kan jadinya kan gampang saja. Orang Bible mengatakan Yesus itu dilahirkan di kandang, meskipun sebetulnya tidak ada kandang domba, dilahirkan di palungan. Dan itu lahir dari rahim ibunda Maryam, dan Al-Quran menyetujui kan. Terus bagaimana katanya Yesus kok bisa turun dari surga, itu gimana? Ya, jadi setiap kali kita diskusi, misalkan dia ngomong kan, kita tanya sama dia, benarkah Yesus itu naik ke surga? Mereka akan mengatakan, loh, Yesus itu turun dari surga. Kita tinggal tanya, kapan turunnya? Sedangkan kita tahu Yesus itu dilahirkan lewat gua garbah rahim ibunda Maria. Gitu loh. Ya. Ini kadang-kadang kalian nggak ngerti kalau dia oh Yesus itu turun dari surga, kalian diam, selesai sudah. Kalian balik tanya, kapan turunnya? Di mana? Siapa yang ketemu dia pertama kali waktu dia turun dari surga? Paham? Ayat yang digunakan biasanya yang paling laris digunakan untuk berargumentasi bahwa Yesus itu ada di surga itu adalah Yohanes 3:13, ya. Aku bacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Perhatikan di sini redaksinya. Redaksinya ini kacau ini. Dia bilang begini, ada keterangan waktu, ya, ada keterangan waktu telah. Kalau fiil itu dalam bahasa Arabian fiil apa namanya telah itu? Fiil mahdi. Oke, pinter, ya. Oke, ini fiilnya fiil mahdi. Dia bilang tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Terus kita tanya, lah kapan Yesus naik ke surga? Iya kan? Kapan Yesus naik ke surga? Dulu. Terus dia bilang, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dia bilang begitu.
Ini dalil yang mereka pegang. Nah, sekarang kita buktikan Yohanes 3:13 laporannya di situ warnanya apa? Hitam. Baca Yohanes 3:13. No one has gone up to heaven except the one who came down from there, the son of Adam. Oke. Sama kan? Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu di situ anak Adam, sini anak manusia. Oke ya. Itu warnanya apa? Hitam. Terus baca yang awal tadi kamu tak suruh baca. Kalau hitam itu artinya apa? Itu maksudnya buku itu. Paham sekarang? Tidak mengatakan sama sekali. Wah. Coba supaya tahu semua. Kalau hitam gimana? Yesus tidak mengatakan ini sama sekali. Ini merepresentasikan kepada perspektif atau konten dari tulisan atau tradisi yang berbeda. Nah, berarti ini kan ayat palsu. Ternyata di situ ditulis dengan warna hitam. Ayat palsu ini yang mengatakan Yesus naik ke surga nanti turun lagi itu palsu. Karena Five Gospel mengatakan ternyata dicatat dalam warna hitam. Tentunya orang Kristen tidak terima. Tidak terima. Itu kan bukunya orang liberal. Mengatakan bahwa ini Yesus tidak pernah katakan Yesus ini palsu, gitu kan? Oke deh. Jadi dalam diskusi kamu jangan orang itu tidak kamu kasih kesempatan untuk mengembangkan pemikirannya, ya. Kalau misalkan teman-teman Kristen kita bilang begitu, oke, nah, berarti kita memberi kesempatan dia untuk mengembangkan logika berpikirnya, ya. Lalu kita ajukan yang lainnya, yaitu sekarang di Perjanjian Lama dibuka 2 Raja-Raja 2:1-1. Bener nggak ini palsu? Gitu. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Ya. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, Ya. memisahkan keduanya. Ya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Siapa yang naik ke sorga? Sekarang kamu baca Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Oke, lihat ini, lihat ini. Yohanes 3:13 mengatakan tidak ada seorang pun loh, ya, yang naik ke sorga. Oke. Nah, sekarang kamu baca 2 Raja-Raja, siapa yang naik ke surga? Elia. Mana yang benar? Silahkan. Ngerti maksudku? Mantap? Mantap? Jadi ini nggak bener ini. Cuman kalau kalian nggak belajar, nggak teliti, nggak ngerti, kalau kalian dibodohi, ini nggak bener. Ya? Oke. Selesai ya, ini ya. Ini prasalib. Sekarang setelah salib. Dari mana kita tahu cerita tentang Yesus naik ke surga atau tidak? Itu tentunya dari kitab Injil. Kitab Injil ada 4, ya. Ada Matius, ya. Ada Markus, ya. Ada Lukas, ada Yohanes. Oke? Jelas? Di sini Matius dan Yohanes sama sekali tidak mengatakan Yesus naik ke surga. Oke, sekarang kita lihat. Matius, Yohanes kita coret karena dia tidak mewartakan bahwa Yesus naik ke surga. Yang mewartakan Yesus naik ke surga itu hanya Markus dan Lukas. Oke? Markus dan Lukas. Sekarang kita buka kitab Markus. Ayo, bareng-bareng buka kitab Markus. Kalau sudah, lihat Markus 16:8. Sudah? Dilihat aja, nanti aku jelaskan. Sudah? Ya. Jadi, ini aku baca ya. Kitab Markus 16 itu seharusnya selesai di 8. Oke? Ya.
Sedangkan ada yang 9 sampai ini sampai 19 itu palsu. Karena apa? Karena di sini jelas terlihat bahwa ayat setelah Markus 16:8 merupakan ayat palsu atau ayat-ayat yang disisipkan kembali oleh bapak gereja itu. Karena itu tidak terdapat dalam kodek-kodek yang terdahulu. Kamu buka itu, coba buka, sudah kamu buka? Ada nggak Markus? Markus berhenti di berapa situ? Nah, sementara Yesus terangkat ke surga itu ada di Markus 16:19. Baca. Markus 16:19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Jadi Yesus terangkat ke surga itu ada di Markus 16:19. Sedangkan ayat Markus itu karena apa? Di kodek ada kodek Sinaiticus ya. Di kodek Sinaiticus itu persis yang itu. Ayatnya berhenti di ayat 8. Sementara Markus naik ke surga, Yesus naik ke surga itu ada di Markus 16:19. Berarti dia ada di kelompok ayat paham di sini? Saya terlalu cepat? Bisa dimengerti? Bisa. Berarti ini kan ayat palsu. Dan ini yang mengatakan ini ayat palsu bukan saja karena di Kodeks Sinaiticus itu memang tidak tercantum, bukan hanya di ayat gospel, tapi dua pendeta besar sudah mengakui bahwa ini adalah ayat tambahan. Karena apa? Di dalamnya ada ucapan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus minum racun maut tidak akan mati. Dan sampai sekarang tidak ada orang yang berani minum racun maut meskipun imannya kepada Yesus sudah tinggi. Di TV, di YouTube maksudku, ada video yang orang main-main ular, pendeta ternyata digigit ular yang mampus juga. Kurang apa pendeta itu imannya kepada Yesus ya? Memang ini ayat yang sangat bertentangan dengan sains. Sains itu ya sunatullah, hukum Allah. Sains itu nggak mengenal agama. Paham? Sains itu hukum mati. Dia tidak mau kompromi terhadap apapun. Kamu beriman, kamu kafir, kamu Islam, kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Kristen, kamu Katolik, kamu TDP, nggak ngurus dia. Jadi ayat Allah itu dua. Ayat Qauliyah itu terkompilasi dalam Al-Quran. Yang kamu pegang mana? Sini, Al-Quranmu. Nih ya, ini Qauliyah. Kalau di sini posisi kita itu adalah tadabur. Sekarang kadang-kadang sekolahan itu juga bodohnya minta ampun gitu. Ayo kita tadabur alam. Bukan. Kalau tadabur itu terhadap ayat-ayat yang tertulis begini. Sementara kalau ayat-ayat yang terhamparkan kauniyah alam itu tafakur. Paham? Paham? Jadi ini hukum alam ini, siapapun minum racun maut ya mesti modar, meskipun percaya sama Yesus lah. Ini dua pendeta besar, satu di Surabaya, satu di Jakarta, sudah mengaku ini ayat palsu. Jadi kalau ada pendeta masih ngotot bilang bahwa ini ayat benar-benar asli, ya, kasih senyum aja, percuma diajak diskusi orang begitu. Kasih senyum aja. Gerakan kurban tidak biasa untuk mualaf di pedalaman. Mualaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mualaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mualaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging
lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pegunungan Ngoyo, Mu'alaf Pegunungan Donggala, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Pangkan Barito Timur, Mu'alaf Pegunungan Lamben Tanah, Mu'alaf Manado, Daerah Rawan Pemurtadan Puspo, Daerah Rawan Pemurtadan Malang Selatan, dan lain sebagainya. إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب إقامة شرعه حق